kembali menyaksikan Property Point, kita lanjutkan kembali dialog yang terjadi tadi masih bersama dengan Trubus. Pak Trubus, kita lanjutkan dialognya tadi. Saya bertanya berkaitan dengan, tadi kita sudah bicara dari perspektif investor. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan investor? Ya pasti profit, untung. Yaitu yang bisa diraih dengan salah satunya adalah kepastian hukum atau regulasi di kawasan tempat dia berinvestasi. Betul. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana akhirnya pemerintah dengan APBN yang sangat kecil, yang sangat ketat, bisa memastikan bahwa sistem KPBU ini juga tetap memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Salah satunya mungkin kalau kita belajar dari PIK 2 ini adalah lewat ketersediaan tenaga kerja, lewat efek ekonomi yang multiplier effect begitu yang terus menerus. Bahkan kawasan sekitarnya juga menikmati efeknya begitu. Bagaimana akhirnya pemerintah memastikan hal ini tetap terjadi di sistem KPBU? Iya, di sini pemerintah memang harus melakukan berbagai langkah. Salah satunya tadi kita sebut adalah membuat kebijakan regulasi, karena pemerintah posisinya kan regulator. Nah, kemudian juga pemerintah harus memikirkan bagaimana publik, artinya masyarakat. Masyarakat ini jangan jadi dikorbankan. Kan selama ini kan masyarakat dikorbankan, apalagi kemudian karena situasi politisasi ya kemudian masyarakat ini merasa dipolitisasi. Ada juga kemudian nggak suka juga masyarakat kemudian terlalu di ini toh, di istilahnya dibuat viral lah kasarnya, dibuat viral itu nggak suka masyarakat itu menjadi isu kan. Nah, tapi yang jelas adalah bagaimana kemudian hak-hak dari KPBU, sifatnya KPBU itu kepada pelaku usaha itu jelas. Kemudian pemerintah sendiri juga memberikan hak kepada masyarakat jelas. Ada perlindungan hukum kepada yang namanya masyarakat. Jadi dia masyarakat itu diberi akses yang cukup luas juga. Jangan kemudian misalnya investor dengan secara tanda petik itu yang dianggap oleh sebagian pihak, wah semena-mena menutup jalan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang jadi seringkali ini toh menimbulkan polemik di masyarakat, artinya di situ benturan lah gitu, konflik kepentingan. Nah saya berharap di sini pemerintah memang betul-betul ini ya belajar dari negara-negara lain bagaimana kalau kita membangun maju harus dengan sistem yang dimana kemudian keberpihakan kepada publik itu kuat gitu loh Mbak. Karena bagaimana investor juga bagian dari publik Mbak, dia juga sadar gitu. Kalau misalnya dia terlalu greedy terhadap situasi yang ada, kemudian dia mengatur segala langkahnya itu, saya rasa dia dalam jangka panjang juga akan ini Mbak, akan ya melakukan inilah evaluasi diri kan gitu. Tapi di satu sisi yang kita lihat adalah bagaimana kemudian publik ini merasa terlindungi, aksesnya ada, kemudian ya tadi mendapatkan benefit-benefit itu Mbak. Jadi jangan berpikir bahwa selalu yang namanya investor itu merugikan publik. Kan kemudian yang dikembangkan kan teori cost and benefit, Pak. Benefitnya yang didapat sedikit, cost-nya yang lebih banyak, masyarakat harus berkorban banyak. Lah ini karena apa? Karena lemahnya pemerintah di dalam membuat kebijakan regulasinya. Seharusnya itu nggak terjadi. Kalau kita kemudian bahas agama, banyak mudaratnya daripada manfaatnya, misalnya seperti itu. Ini kan sesuatu yang sifatnya hanya dilihat jangka pendek. Sementara yang namanya investasi itu berjangka panjang. Dia ada namanya istilahnya skenario planningnya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Bahkan nanti dalam tataran yang lebih jauh panjang lagi di mana kemudian ada keberlanjutan. Itu kan yang harus dilihat. Tetapi sekali lagi memang ada faktor lain Mbak, di mana pemerintah itu seringkali minim kapasitas untuk istilahnya melakukan yang namanya komunikasi publik. Jadi menjelaskan kepada publik, menginformasikan bahwa investasi itu banyak investor yang berjalan bagus kok. Misalnya di Batang, ya kan itu investornya bagus, berjalan sosialisasi dan internalisasi Mbak. Karena kemudian masyarakat kan harus diedukasi bahwa dengan ada investasi itu ya dia harus bersyukur ya kan bahwa dia bisa bekerja di situ. Dia diberi akses untuk bisa mendapatkan sesuatu yang di situ, entah itu dia UMKM-nya jalan, kemudian dia berjualan apa, dia mendapatkan pokoknya ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya jangka panjang Mbak. Itu yang harusnya diberikan. Misalnya lahan itu di situ. Oke, berikan untuk akses UMKM misalnya untuk bisa jualan di situ. Berikan kemudian UMKM ataupun pedagang-pedagang kecil lah misalnya mau kopi tarling atau apa itu diberikan aja dia kewenangan, udah jualan aja di situ.
Kan gitu. Jadi mereka dapat ini yang penting adalah menjaga lingkungan aman, ya kan nyaman. Di satu sisi juga bisa menjadi objek wisata di kemudian hari kan itu tempat-tempat itu kan jadi dikunjungi banyak pihak yang banyak orang lah kita apalagi sekarang dalam konteks transglobal ini Mbak apalagi kita anggota BRICS sekarang di negara-negara BRICS ini kan juga pengen berdatangan ke sini melihat seperti apa sih sebenarnya Tindak Kapuk itu misalkan seperti itu karena isunya kan sudah internasional Mbak sehingga saya yakin mereka pengen lihat. Nah dari situ yang terlihat adalah kemudian bagaimana kemudian secara leluasa publik beraktivitas, bermobilitas di situ, kemudian berkegiatan memperoleh apa istilah mata pencaharian. Itu aja yang paling harus karena semua itu ujung-ujungnya orang akan marah karena urusannya perut. Kalau perutnya ditahan ngamuk, Mbak. Otomatis atau sesuatu dirugikan mesti ngamuk. Nah, karena itulah fungsi pemerintah adalah bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana memberikan rasa percaya diri, trust, maka munculnya disebut public trust gitu. Karena apa? Karena public trust itulah menjadi kunci di mana pembangunan itu bisa berjalan sampai pada istilahnya yang dicita-citakan begitu Mbak sesuai ketetapan kesepakatan bersama antara siapa? Antara ketiga pihak, antara government pemerintah, kemudian di situ ada yang namanya investor atau pokoknya pelaku usaha, kemudian di sini ada yang namanya publik masyarakat. Itu aja Mbak, sinergitas, kolaborasi sinergitas itu yang akan mengangkat yang namanya citra terkait dengan pembangunan bersifat KPBU yang berkelanjutan dan menguntungkan berbagai pihak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat kebijakan publik begitu, apakah model KPBU tadi kita sudah membahas salah satu contohnya dari PIK 2 begitu ya, yang cukup bisa dikatakan sukses begitu dibangun dan pada saat ini sudah beroperasi dengan baik. Apakah model KPBU ini juga bisa diterapkan lebih luas ke sektor lain, misalnya katakan berkaitan dengan pembangunan jalan tol yang kita tahu pada saat ini kan juga sangat-sangat menunggu keterlibatan dari swasta untuk dilanjutkan. Padahal kalau kita tahu pembangunan jalan tol tidak perlu dipertanyakan lagi efek ekonominya sangat baik begitu, baik untuk sektor logistik. Kemudian dari pembangunannya juga kan pastikan menyediakan tenaga kerja atau lapangan kerja yang sangat luas begitu lewat pembangunan jalan tol yang pada saat ini sedang diberhentikan secara sementara. Nah, apakah sistem KPBU ini juga layak begitu untuk diseterapkan di sektor-sektor lain begitu? Ya menurut saya bukan hanya layak saja Mbak, tepat itu. Karena apa? Karena pembangunan yang sekali lagi seperti infrastruktur tol itu tidak mungkin dibangun oleh yang namanya APBN. Ya otomatis diserahkan kepada swasta. Swastalah yang membangun dan swasta ini melakukan pengerjaannya dengan anggaran modal yang dia pegang itu sesuatu yang sangat apa istilahnya berkepanjangan dan juga ini Mbak istilahnya besar modal yang dibutuhkan. Nah karena itu menurut saya infrastruktur yang berupa jalan ini tetap dalam konteks KPBU itu. Artinya pemerintah sebagai pihak regulator misalnya itu memberikan ini apa semacam perlindungan kepastian ya dalam konteks jalan tol itu misalnya bahwa ini jalan akan terus berlanjut. Tentang pembebasan tanah, tentang itu kan pemerintah yang punya kewenangan di mana kemudian bagaimana itu tidak merusak dengan lingkungan misalnya kalau dia melewati yang namanya pantai itu harus di bawah apa nama KKP misalnya atau dengan pihak ATR karena mengatur. Nah itu kan harus semuanya menurut saya harus tinggal di dialogisnya aja kan konteksnya kan misalnya sepanjang ada musyawarah mufakat akan selesai dan di dalam undang-undang mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sifatnya ini Mbak apa hasilnya musyawarah mufakat. Jadi di situ memang ada ya kalau memang itu dibeli ya dibeli karena memang itu sesuatu yang sifatnya beli dan penjualannya memang juga harus betul-betul memperhitungkan dari mana kemudian kerugian-kerugian yang diderita masyarakat itu harus menjadi sebuah menguntungkan Mbak. Karena kan yang membeli ini kan dia membeli masa depan Mbak, bukan membeli konteks sekarang. Cuman kan menjadi ribut itu kan munculnya mafia. Nah ini mafia ini ya kan kemudian tadi birokrat-birokrat yang korup itu yang seringkali kemudian membuat pembangunan ini harusnya sesuai target tahun ini soalnya nggak selesai Mbak. Di mana kolaborasi antara pelaku usaha dengan pemerintah termasuk pemerintah daerah ini yang harus Jangan kemudian kita seringkali inkonsisten Mbak dalam kebijakan berubah lagi karena apa ya itu lagi karena pemerintahan ini kan dasarnya politik Mbak, situasi politik berubah lagi yang kemudian
ya kita biasanya ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi akhirnya berakibat pembangunan seperti jalan tol ini menjadi imbasnya dia merasa ini kan, padahal ketika dia membangun kan tidak otomatis orang berduyun-duyun lewat jalan tol itu, Mbak. Tapi kan ini akan membawa dampak banyak, di mana kemudian jangka panjangnya, di mana masyarakat kemudian menggunakan jalan tol. Dulu hampir semua tol kan dibangun sepi, tapi sekarang masyarakat melakukan jalan tol. Hampir dulu pertanyaan selalu membangun jalan tol untuk siapa? Kan gitu, bahkan masyarakat bawah dulu ada yang protes-protes mengatakan saya itu nggak punya mobil, nggak mungkin lewat jalan tol, saya punyanya motor, terus buat apa untuk saya? Padahal dari situ apa harga-harga bisa ditekan, disamakan, kemudian distribusi logistik nggak ini, kelancaran kalau kita orang ke Jawa mudik itu ya dulunya mudik harus nginep menjadi apa namanya sehari-hari sampai ini kan karena menjadi jalur-jalur makin pendek, Mbak, pendek dalam arti waktu yang ditempuh itu menjadi sangat bisa diperhitungkan gitu, Mbak. Jadi ini yang menurut jalan tol. Nah sekarang pemerintah ini banyak sekali jalan-jalan yang kemarin sudah ada yang berupa rencana, masih rencana, Mbak, dihapus. Kan kalau yang sudah jalan, sudah ada uangnya dan sudah perjanjian dia tetap terus, Mbak. Betul. Cuman ini yang dihapus misalnya yang muncul ramai di publik itu misalnya jalan tol antara Cilacap sampai ke Yogyakarta. Itu kan akhirnya kalau berencana itu dihapus oleh pemerintah. Tetapi jalan tol Getaci misalnya sampai ke Tasik itu tetap jalan karena itu sudah running kan. Nah, maksud saya bagaimana kemudian yang baru jalan ini tidak usah dicoret. Ini berikan aja konsensinya kepada yang namanya itu swasta, ya kan, kami melalui sistem apa KPBU tadi gitu. Pemerintah bikin aja aturan-aturannya, yang penting istilahnya bahasa anak muda itu eye-catching gitu, ada sesuatu yang menarik bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di itu dalam konteks jangka panjang. Dan memang selama ini pelaku-pelaku usaha di jalan tol itu melihatnya tidak pada awalnya sangat ya dalam tanda petik rugi karena harus mengeluarkan duit begitu banyak cuannya, tapi di jangka panjang akhirnya menikmati. Dan masyarakat sudah berubah juga, Mbak. Perubahan perilaku masyarakat yang dulunya suka lewat jalan ini, jalan biasa atau jalan arteri, jalan nasional, lebih suka kita lewat jalan tol, Mbak. Ya kan, jadi kalau misalnya jalur selatan nih belum ada jalan tol, begitu sampai ke Tasik itu masih berat, Mbak, harus begini-gini kan. Nah itu kan memperlambat ini distribusi, memperlambat aktivitas orang, kemudian harga-harga jadi tidak bisa diperkirakan. Tapi lewat jalur utara, Pak Pantulo sampai ke ini, itu semuanya bisa diatur semua. Memang ada korban, itu yang seringkali jadi masalah. Kami pedagang-pedagang kecil di sekitar Indramayu dulu mati gara-gara tol Cipali ini. Itu kan sebenarnya bisa di-manage, di mana kemudian pemerintah daerah hadir, mengadvokasi masyarakat itu agar tidak ini diberikanlah kemudahan-kemudahan mereka, akses-akses ataupun mungkin pinjaman-pinjaman, permodalan sehingga mereka mampu bertahan gitu, atau paling nggak mengembangkan jenis usaha lain gitu loh, Mbak, yang sifatnya lebih punya ekspektasi ke depan. Begitu, Mbak.